Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baru saja kami dipanggil Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau menanyakan progres tentang pertanian secara umum, mulai dari pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton, hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen 1 kali jadi 2 kali dan 3 kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman. Kemudian peternakan, ada ayam, telur, harga telur turun. Harga ayam. Kami mengumpulkan peternak-peternak untuk ayam dan telur. Kami kumpulkan, kami diskusi, kemudian memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah kami langsung telepon Kepala BGN. Menyampaikan kalau bisa dalam 1 minggu biasanya konsumsi telur 1 kali, bisa menjadi 3 kali termasuk ayam. Sehingga harga mulai merangkak naik. Dan itu kita sepakati semua. Kemudian hortikultura. Kita melakukan percepatan tanam bawang putih. Kemudian masuk perkebunan, kita hilirisasi. Kami bersama teman-teman semua, bersama BUMN Pangan, kita melakukan akselerasi hilirisasi dan tanam kakao, kopi, menteh, kelapa, dan tebu. Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870.000 hektar, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua. Kemarin saudara-saudara kita datang, ada 200 gubernur, bupati, dan petani-petaninya datang beserta kepala dinas. Kami berikan bantuan di sana tahun ini 3,2 triliun, tahun lalu 2 triliun, totalnya 5,5 triliun lebih. Kami laporkan Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat. Dan ini bantuan hibah, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah. Termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah. Kemudian selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara 1, insya Allah tahun ini mudah-mudahan selesai 2. Kemudian di Morowali 1 dan Riau, Provinsi Riau, Indra Hilir.
Nah, itulah laporan kami kepada Bapak Presiden. Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla. Kemudian hilirisasi dipercepat, dan insya Allah perkebunan, sektor perkebunan yang tadi 870.000 hektar itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru. Makasih. Ada pertanyaan? Nggak ada, cukup. Ini menarik. TBS, ini TBS kami atas arahan Bapak Presiden, kami ditelepon beliau, disampaikan Pak Mentan kenapa terjadi penurunan. Saya katakan kepada beliau ini anomali. Kami kumpulkan pelaku usaha seluruh Indonesia, mewakili kurang lebih 700-an berkumpul, kemudian total PKS itu ada 1.900. Nah, ini anomali. Harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10%, harga CPO naik, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal. Sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng. Nah, ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta. Kita harus, Bapak Presiden arahkan berpihak pada petani plasma sawit. Dari 1.900 ada 274. 274 ini belum menaikkan, minggu lalu belum menaikkan, minggu lalu sekarang sudah menaikkan. Yang masih belum ada kurang lebih 100, kurang lebih 5-10%. 90% sudah kembali seperti semula, tetapi harapan kita ke depan insya Allah dengan DSI ini, satu pintu, itu bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari ada kebocoran-kebocoran. Nah, itu arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Alhamdulillah sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi. Tapi kami sampaikan yang 274 kami langsung pada hari itu juga kami mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti. Dan langsung tembusan Kapolda di wilayah masing-masing dan Dirkrimsus ditindaklanjuti. Dengan surat itu tinggal 100 lebih yang belum menaikkan harga TBS. Tapi kami yakin 1 minggu ke depan itu sudah pulih kembali, dan insya Allah ke depan dengan satu pintu ini harga TBS ke depan lebih baik. Oke, kasih ya. Kita melakukan penanaman maraton karena dari pangan kita yang kita jaga betul itu ada 11. Sesuai Impres tahun 2020 nomor 125 kalau tidak salah. Nah, itu ada 12. Dari 12 itu ada 8 sudah swasembada dan ekspor. 3 yang belum. Yang pertama bawang putih, daging dengan kedelai. Dari total 3 ini ada kurang lebih 3,5 juta ton. Tetapi yang kita produksi adalah 68 juta ton. Kebutuhan 68 juta ton, produksi kita 73 juta ton. Artinya kalau kita bagi 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton itu 4%, 5%. Sedangkan standar swasembada adalah sesuai FAO tahun 1999 itu bisa impor 10%. Artinya apa? Swasembada pangan, swasembada beras, bahkan surplus. Jadi itu kesimpulannya supaya dipahami apa itu swasembada. Tapi yang terpenting tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium. Dan Bulog, kapasitas Bulog hanya 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang 2,2 juta ton. Yang belum yakin silahkan ke gudang Bulog seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Apa? Kedelai? Kenapa tuh? Dekat-dekat sini. Anda supaya ketemu juga. Oke, jadi kami minta, ini Amerika, Iran dan Israel. Dampak ini pasti ada, tetapi dampak positifnya itu kita manfaatkan dengan baik. Contoh, ekspor kita naik. Terakhir kita peningkatan ekspor kita sektor pertanian 166 triliun. Impor kita turun 41 triliun karena kita tidak impor beras. Oke. Kemudian ada impor katakanlah kedelai kan. Nah, kedelai aku minta kepada pengusaha jangan mengambil keuntungan berlebihan. Kenapa? Anda tolong ada rasa empati, ada rasa peduli pada saudara-saudara kita karena selama ini impor kami tidak persulit. Tetapi kami janji mereka tetapi mereka baik. Kami janji kalau ada yang menaikkan semena-mena, aku pastikan izin impornya tidak keluar untuk tahun berikutnya. Dan itu kami yang tanggung jawab. Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia, dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah 2 tahun berturut-turut. Ini disampaikan oleh Pak Mendagri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.